Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Khanafitina azakumullah. Telah kita sebutkan beberapa ayat Al-Quran dan juga beberapa hadis Rasul alaihi salatu wassalam yang menjelaskan kepada kita tentang larangan tasyabbuh, menyerupai. Larangan tersebut meliputi larangan tasyabbuh dengan orang kafir, baik ahli kitab atau musyrikin, dengan beragam agama yang ada pada mereka. Juga larangan tasyabbuh kepada ahlul bid'ah wal munafiqin. Juga larangan tasyabbuh menyerupai al-fusaq, orang-orang fasik, ahlul ma'asi wa dzunub. Juga dijelaskan tadi bahwasanya larangan tasyabbuh di sini meliputi semua hal, baik dalam perkara akidah, perkara ubudiyah, perkara akhlak, perkara muamalah, baik yang bersifat ucapan ataupun yang bersifat tindakan perbuatan. Kemudian barakallahu fikum, yang menjadi pembahasan penting terkait dengan bab tasyabbuh ialah tentang masalah dhabitut tasyabbuh. Dhabit, ketentuan, kaidah sesuatu dinyatakan tasyabbuh yang terlarang. Disebutkan oleh Fitina azakumullah, secara langsung pembahasannya al-Syekh al-Allamah Muhammad Nasiruddin al-Albani rahimahullahu ta'ala, dinukil oleh Ummu Salamah As-Salafiyah Al-Abbasiyah, istrinya Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah pada masa hidupnya, dalam risalah yang berjudul Al-Fatwa fi Zinati Binti Hawa. Beliau menukil, Ummu Salamah menukil penjelasan dari Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Beliau menjelaskan di sini ada dua perkara yang perlu diperhatikan. Yang pertama ialah an-nahyu 'anit tasyabbuh, larangan tasyabbuh. Yang kedua ialah al-amru bi mukhalafatihim, perintah untuk menyelisihi mereka. Larangan tasyabbuh babnya tersendiri. Perintah untuk menyelisihi ahli kitab, menyelisihi orang-orang kafir, babnya tersendiri. Adapun dhabit tasyabbuh,
ialah at-tashabbuhu bihim fil umuril mukhtassati bihim. Menyerupai mereka pada perkara-perkara yang menjadi ciri khas mereka. Al-umur al-mukhtassah bihim, al-umur al-khassah bihim. Pada perkara-perkara yang khusus pada mereka. Perkara-perkara yang merupakan ciri khas mereka. Itu dhabit tasyabbuh. Dari sini khonafidina azakumullah, tidak semua yang datang dari orang kafir itu dilarang. Yang dilarang ialah perkara-perkara yang menjadi ciri khas mereka, yang bersumber dari mereka, yang menjadi atribut mereka, menjadi rumus mereka, lambang mereka. Baik itu berkaitan dengan akidah, atau ibadah, atau muamalah, atau akhlak, atau hari raya, atau pakaian, atau yang lain-lainnya. Dalam semua hal. Al-umur al-mukhtassah bihim. Itu disebutkan juga yang saya bacakan tadi dari kitabnya beliau Jilbab Al-Maratil Muslimah. Belum menggunakan kata-kata al-khassah bihim. Juga ketika saya bacakan keterangannya beliau tatkala menjelaskan hadis Abdullah bin Amr bin As tentang al-mu'asfar, dikatakan itu hadis adalah larangan tasyabbuh bil kuffar pada pakaian-pakaian yang khusus untuk mereka. Itu dhabitnya. Di sini khonafidina azakumullah, itu tadi keterangan beliau. Di sini khonafidina azakumullah, antum harus pahami. Sesuatu itu ada 3 perkara, 3 macam. At-taqsim tsulasi. Kalau mau diklasifikasi barakallahu fikum ada 3 perkara. Yang pertama ialah al-umur al-mukhtassah bil kuffar awil munafiqin awil fasiqin. Perkara-perkara yang menjadi ciri khasnya orang kafir atau orang munafik ahli bid'ah atau orang fasik. Ciri khas mereka. Yang kedua ialah al-umur al-mukhtassah bil muslimin, bil mu'minin. Perkara-perkara yang menjadi ciri khasnya umat Islam, ciri khasnya kaum muslimin. Dikarenakan ada nas-nas dalil-dalil yang menjelaskan tentang fadilah-fadilahnya, keutamaan-keutamaannya, anjuran-anjuran untuk melakukannya yang itu merupakan sifatnya kaum muslimin, sifatnya kaum mukminin. Dan yang ketiga ialah al-umur al-mushtarakah. Perkara-perkara yang mana umat manusia bersyarikat padanya. Semua melakukannya, semua menggunakannya, semua mengenakannya, baik yang muslimin atau yang kafirin. Bukan ciri khasnya orang kafir, bukan pula ciri khasnya umat Islam. Umur mustarakah. Tadi paham ya? Taqsim tsulasi. Adapun poin yang pertama yang merupakan ciri khasnya orang-orang kafir, inilah letak larangan tasyabbuhnya. Kita tidak diperbolehkan, diharamkan. Bisa hukum haram, bisa hukum bid'ah, bisa hukum kufur. Kita dilarang, diharamkan menyerupai orang-orang kafir pada perkara-perkara yang merupakan ciri khasnya mereka. Barakallahu fikum. Yang kalau antum melihat mereka, kamu katakan non-muslim. Ini non-muslim. Islam enggak begitu. Barakallahu fikum. Baik dalam perkara akidah, ubudiyah, akhlak, muamalah, ucapan, perbuatan, dalam semua hal. Barakallahu fikum.
Dalam contoh perkara ubudiyah, syirik, al-ghulu fi salihin, melampaui batas dalam sikapi orang-orang saleh, menjadikan orang-orang saleh sebagai perantara dalam perkara ibadah kepada Allah. Ghulu dalam memuji dan menyanjung orang-orang saleh sampai pada tingkat mendudukkan mereka bukan pada tempatnya. Beribadah dengan cara tepuk tangan dengan bersiul, bukan tasbih. Ini beberapa contoh tindakan-tindakan akidahnya kaum kufar, ibadahnya kaum kufar. Paham ya? Itu nas, memang dalam Al-Quran dinaskan larangannya, dalam hadis juga dinaskan larangannya. Termasuk larangan agama sekaligus menyerupai orang-orang kafir. Menjadikan kuburan sebagai masjid, atau membangun masjid di atas kuburan, atau mengubur mayat dalam kuburan dan semisalnya, itu perkara akidah. Contoh yang lain misalkan dalam perkara pakaian, yang dicontohkan oleh para ulama, pakaian yang tasyabbuh bil kufar ialah bantolun. Dhabitnya bantolun ialah celana yang membentuk lekak-lekuk tubuhnya dia. Lekak-lekuk yang bagian bawahnya dia. Sehingga terbentuklah auratnya dia. Itu bantolun. Tidak peduli dari bahan apa. Mau dari bahan tisu, mau dari bahan suwek ya. Mau dari bahan kulit, mau dari bahan apapun. Yang namanya pantolon yang membentuk lekak-lekuk tubuh. Termasuk dalam bentuk pantolon celana jeans. Itu diantaranya. Termasuk celana jeans. Gitu bahasa fasihnya ya. Oh kurang fasih kayaknya. Hah? Barakallahu. Itu banyak para ulama kita kibar. Semenjak zaman dahulu kala sampai sekarang ini yang tegas menyatakan haramnya laki-laki dan wanita menggunakan bantolun baik dari bahan jeans atau bahan-bahan yang lain. Di antara alasannya yang pertama membentuk aurat, menampilkan aurat, yang kedua tasyabbuh dengan orang kafir. Ingat ya, yang dibahas sekarang bentuknya bukan bahan. Maka ketika ada seorang muslim yang menggunakan bantolun, itu dikatakan haram. Yang pertama dikarenakan membentuk aurat, dan yang kedua dikarenakan tasyabbuh bil kufar. Jadi, barakallahu. Dan contoh yang lain, antum bisa melihat bagaimana keterangan para ulama una terkait dengan masalah ini. Kemudian satu hal yang antum harus camkan baik-baik. Sesuatu itu ketika sudah dihukumi dalam Islam termasuk ciri khasnya orang kafir. Ya, saya ulang lagi. Sesuatu itu kalau sudah dihukumi dalam Islam termasuk ciri khasnya orang kafir, di mana kita tidak boleh tasyabbuh dalam perkara tadi, itu tidak akan berubah menjadi ciri khasnya kaum muslimin ketika banyak umat Islam yang melakukannya. Amin. Kalau sesuatu itu sudah menjadi ciri khasnya orang kafir, jeans misalkan, pantolon misalkan, saya misalnya sudah dinyatakan oleh para ulama kita, difatwakan oleh mereka, dinaskan oleh mereka, termasuk tasyabbuh bil kufar, karena ciri khasnya orang kafir tidak bisa berubah menjadi ciri khasnya kaum muslimin dengan alasan banyak umat Islam yang melakukannya. Pahami. Kalau ternyata banyak kaum muslimin yang melakukannya, itu berarti musibahnya, balaknya, maksiatnya, dosanya sudah mulai merebak dan menyebar di kalangan umat Islam. Bukan kemudian berubah menjadi, kalau begitu sudah bukan lagi ciri khasnya orang kafir. Banyak muslimin yang pakai. Kalau begitu halal menggunakan jeans, boleh menggunakan pantolon. Atau pemahaman yang keliru. Saya tegaskan dikarenakan ada sebagian pihak yang mengatakan demikian. Oh, ini sudah bukan lagi ciri hanya orang Islam, orang kafir.
Sudah banyak umat Islam yang mengenakannya, maka boleh menggunakannya semacam itu. Allahul musta'an. Hada kalam batil. Sesuatu yang sudah dinyatakan tasyabbuh bil kufar, yang dinyatakan haram dalam agama, terlarang dalam agama, tidak bisa berubah jadi halal dengan sebab kaum muslimin banyak yang melakukannya. Jadi paham insyaallah ya? Afwan ini. Ya, dengan gede semua insyaallah. Misalnya Pak, antum semuanya tahu bagaimana pakaian kufar yang perempuan. Model pakaian yang membuka aurat, yang menampilkan aurat, yang serba mini, yang serba transparan dan semisalnya, itu menjadi ikon orang-orang kufar yang fasik. Kan gitu ya? Ciri khasnya mereka, artis-artis mereka dan segala macamnya mereka. Wadah. Diharamkan dalam agama dikarenakan membuka aurat, menampilkan syahwat dan semisalnya, juga ada unsur tasyabbuh dengan mereka. Maka tidak boleh umat Islam menggunakan semacam itu di luar rumah atau di depan selain suaminya. Kan gitu ya? Apa ini? Yang semacam ini tetap dikatakan haram ila yaumil qiyamah. Haram sampai hari kiamat, walaupun ternyata banyak muslimah di zaman sekarang ini yang menggunakan seperti itu. Tidak ada satu orang pun yang berani menyatakan, dan memang nggak pernah kedengaran di kalangan ulama kita yang mengatakan berubah hukumnya. Loh kenapa? Sudah bukan lagi ciri khasnya orang kafir. Nyatanya saya masuk ke negara Indonesia, rata-rata muslimahnya mini-mini. Kalau begitu bukan ciri khasnya orang kafir lagi, berarti boleh muslimah menggunakan hal semacam itu di luar rumah. Ada yang mengatakan demikian? Ada yang mengatakan demikian? Tidak ada yang mengatakan demikian, kecuali konsekuensi ucapan sebagian pihak tadi. Allahumma musta'an. Tapi ya ikhwan ya, itu kaidah besar yang harus pahami. Agama Islam sudah hatam, sudah sempurna. Yang haram, haram ila yaumil qiyamah. Yang namanya halal, halal ila yaumil qiyamah. Tidak berubah dengan tindakan banyak orang. Ini yang saya katakan hal-hal yang perlu diluruskan. Sangat mencengangkan ketika ada seorang tokoh agama, gelarnya doktor, mengatakan semacam itu. Sudah bukan lagi ciri khasnya orang kafir yang dilarang itu, yang ciri khasnya orang kafir. Kalau bukan ciri khasnya mereka, ya nggak ada masalah, boleh dipakai. Dengan tanpa dirinci. Paham soalnya? Maka yang betul, itu merupakan perkara prinsip. Kalau sudah dinyatakan ciri khasnya orang kafir dan dilarang dalam agama, termasuk perkara yang diharamkan oleh agama, maka tidak akan berubah menjadi mubah atau menjadi halal dikarenakan tindakan banyak pihak. Saya paham ya? Justru fenomena menyebarnya kerusakan umat gitu loh, yang harus diingkari, diluruskan, bukan dilegalisasi. Ini yang pertama. Sesuatu yang menjadi ciri khasnya orang kafir atau ciri khasnya ahli bid'ah atau ciri khasnya orang fasik. Inilah letak larangan tasyabbuh dengan mereka. Adapun yang kedua, sesuatu yang menjadi ciri khasnya umat Islam. Dikarenakan memang dianjurkan dalam Islam, tadi perintahkan dengan perintah wajib atau perintah sunnah dalam semua hal. Yang kedua ini, kita diperintahkan untuk mengamalkannya, untuk menjalankannya. Kalau wajib diamalkan dengan wajib, kalau sunnah diamalkan secara sunnah. Kan gitu ya? Barakallahu fikum. Ini yang harus kita semarakkan, kita hidupkan, kita dakwahkan di tengah-tengah masyarakat. Perkara yang sesuai dengan sunnah, ciri khasnya kaum muslimin, dianjurkan. Banyak akidah Islam, ibadah Islam, akhlak Islam, muamalah Islam, semuanya bimbingan Islam. Barakallahu fikum. Contoh saja dalam perkara pakaian. Dikarenakan bab tasyabbuh itu banyak dibahas oleh para ulama terkait dengan kita berlibas. Contoh dalam perkara pakaian. Kita semuanya tahu dalam bab berpakaian, barakallahu fikum, Islam memberikan pelonggaran. Hukum asal yang namanya pakaian adalah halal. Terkait dengan warna, terkait dengan bahan, terkait dengan model.
Itu hukum asalnya adalah halal hingga ada hal-hal yang mengharamkannya. Dan begitu ya. Di antara yang haram yang ada unsur tasyabbuh dengan orang kafir, membuka aurat, atau laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki, dan segala macamnya. Jadi haram dikarenakan ada nas larangan atau bahan tertentu yang diharamkan, warna tertentu yang diharamkan. Selebihnya halal. Namun perlu diketahui, dalam Islam Ar-Rasul alaihi salatu wassalam memberikan bimbingan dan arahan kepada kaum muslimin untuk mengenakan pakaian yang paling afdal, pakaian yang sunnah, pakaian yang sangat dicintai oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya dengan isnad yang sahih dari hadis Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, katanya Ummu Salamah, Ummu Salamah menyatakan, kana ahabbu thiyabi ila Nabi alaihi salatu wassalam al-qamis. Itu nas sahih langsung dinyatakan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha. Pakaian yang paling dicintai Rasul alaihi salatu wassalam adalah qamis. Barakallahu fikum. Qamis, tahu panjang yang itu pakai sekarang ini, ada qamis. Barakallahu fikum. Itu pakaian yang paling beliau cintai. Menunjukkan ada jenis pakaian tertentu yang memang dianjurkan Rasul, disukai Rasul, berpahala bagi orang-orang yang mengamalkannya karena mencontoh Rasul alaihi salatu wassalam. Terkait dengan warna juga begitu. Ar-Rasul membolehkan semua warna. Yang penting bukan warna yang diharamkan. Namun di sisi yang lain, ada warna tertentu yang dianjurkan dipakai. Seperti hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Rasul menyatakan dalam hadisnya, "Ilbasu min thiyabikum al-bayad, fa innaha min khairi thiyabikum wa kafinu fiha mautakum." Hendaklah kamu wahai kaum muslimin mengenakan pakaian kamu yang warna putih. Itu termasuk pakaian kamu yang terbaik. Dan kafani orang-orang mati kamu dengan kafan putih. Perintah. Walaupun dikatakan perintah sunnah. Dikarenakan Rasul pernah menggunakan baju yang lain. Pernah menggunakan baju warna merah. Menggunakan baju warna hijau. Pernah menggunakan imamah hitam. Dan segala macamnya. Tapi ada warna tertentu yang diajukan sama Rasul. Yang semacam ini, ada unsur pahala bagi orang-orang yang mengamalkannya. Dianjurkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Jadi paham ya? Walaupun yang lain boleh. Tapi ketika ada orang yang mengamalkannya satu ini, luar biasa. Berpahala, sangat dianjurkan. Dan itu yang diharapkan umat Islam mengenakannya. Artinya, dalam perkara pakaian ini tidak kemudian dianggap sebagai semata-mata budaya. Bukan dianggap sebagai semata-mata budaya, tapi ada aturan syar'inya. Silakan Anda mengenakan pakaian apapun, model apapun, bahan apapun, warna apapun, selama tidak melanggar syariat. Dan ingat, ada pakaian yang terbaik. Ada pakaian yang paling dicintai Rasulullah SAW. Dianjurkan bagi umat Islam untuk mengenakannya. Pakaian kamis, warna putih. Barakallahu fikum. Jadi paham ya? Sehingga bukan pembahasan budaya. Salah besar ketika ada orang yang menyatakan jubah itu pakaian orang Arab. Salah besar. Tapi yang betul ialah jubah itu, gamis itu pakaian sunnah. Libasun nabawi, pakaiannya Rasulullah SAW. Entah yang pakai orang Arab, yang pakai orang non-Arab, yang pakai orang Indonesia, yang pakai orang Amerika, yang pakai orang Inggris, itu semuanya bukan budaya. Tapi itu pakaiannya Rasul SAW yang paling beliau cintai. Dan beliau menganjurkan umatnya untuk mengenakan pakaian semacam itu. Bukan budaya. Jadi paham ya? Kemudian kaidah besar yang antum harus pahami baik-baik.
Sebagaimana yang di awal tadi. Sesuatu itu kalau sudah disyariatkan dalam agama, baik hukumnya wajib atau hukumnya sunnah yang dianjurkan, itu dianjurkan sampai hari kiamat. Paham ya? Tidak berubah menjadi perkara yang dilarang ketika banyak orang-orang kafir yang menggunakannya. Ketika banyak ashabul ahwa'i wal bidah yang memakainya. Saya pahami? Yang namanya pakaian gomis itu pakaian sunni, pakaian nabawi ila yaumil qiyamah. Walaupun banyak kaum muslimin yang enggak pakai. Walaupun banyak pula dari kalangan orang-orang kufar, pendeta-pendeta kufar pakai jubah. Walaupun banyak dari kalangan orang-orang yang menyimpang pakai jubah. Walaupun jamaah tabligh pakai jubah. Ya, walaupun orang-orang Ahmadiyah pakai jubah. Walaupun orang Syiah pakai jubah. Walaupun mungkin dulu orang-orang musyrikin pakai jubah. Itu tidak kemudian berarti kalau kamu pakai jubah tasyabuh dengan orang musyrik. Loh kenapa? Mereka pakai jubah. Kalau kamu menggunakan jubah tasyabuh dengan jamaah tabligh, itu pakai jubah. Tasyabuh dengan Ahmadiyah, itu pakai jubah. Tasyabuh dengan siapa lagi? Syiah pakai jubah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tahu maknanya? Makna kalam kamu ini. Ya fulan, itu artinya kamu menuduh Rasulullah SAW tasyabuh dengan mereka semua. Itu pakaiannya Rasul, libasun nabawi, bukan budaya Arab. Barakallahu fiik. Sunnah sampai yaumul qiyamah. Walaupun tidak ada yang pakai. Sunnah sampai yaumul qiyamah, walaupun yang pakai adalah orang-orang yang enggak beres. Jadi paham ini? Tidak bisa berubah menjadi ciri khasnya orang kafir. Tidak bisa. Kenapa? Sudah bagus, sudah tetap dalam syariat. Itu perkara yang dianjurkan. Agama sudah sempurna. Sempurna agama ya. Itu syariat. Sampai yaumul qiyamah nanti. Na'udzubillah min dzalik, ketika sebagian pihak yang berani menyatakan demikian. Berani mengatakan demikian. Budaya Arab. Dikatakan sebagai budaya Arab. Orang masuk surga itu tidak harus berubah seragam. Dengan bahasa seragam. Tidak harus. Kemudian menyudutkan pakaian sunnah yang satu ini. Jubah itu yang pakai orang-orang sufi. Dari Yaman lagi. Coba kamu lihat orang-orang tarim. Yang imamnya muter-muter kayak gitu. Yang geleng-geleng kepalanya tahlilan. La haula wala quwata illa billah. Yang pakai itu orang-orang Ahmadiyah, orang-orang jamaah tabligh, orang-orang Syiah dan segala macamnya. La haula wala quwata illa billah. Ini pakaian sunni, ini pakaian sunni, pakaiannya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Tidak akan mungkin berubah menjadi ciri khasnya orang kafir selama-lamanya. Itu perkara syar'i sampai hari kiamat. Saya paham ya? Kemudian bukan berarti ketika ada orang yang menggunakan pakaian syar'i ini, pakaian sunnah semacam ini, kemudian mengharamkan yang selain itu. Jangan salah paham. Ini yang afdal, ini yang terbaik. Yang lainnya silahkan. Hukum asalnya mubah. Dikarenakan memang tidak ada nas khusus yang melarang pakaian tertentu, kecuali yang ada larangannya. Silahkan mau pakai sarung, silahkan. Mau pakai baju koko, silahkan. Yang mau pakai baju hem silahkan. Yang mau pakai gamis lutut silahkan. Mau di bawah, di atas mata kaki silahkan. Jangan di bawah mata kaki, musbil, hukumnya haram. Silahkan. Semuanya silahkan. Tapi di situ ada pakaian-pakaian tertentu yang dianjurkan Rasulullah SAW. Ketika ada orang yang mengenakannya, ada orang yang menggunakannya, menyebarkannya, menyemarakkannya di tengah-tengah masyarakat, mestinya antum bangga, mestinya kamu suka, mestinya kamu senang, kamu ajukan jempol. Masya Allah si fulan mampu menghidupkan sunnah pakaian Rasul di tengah-tengah masyarakat ini. Kan begitu. Bukan kemudian diintimidasi, disudutkan dan segala macamnya. Itu tasyabuh dengan Ahmadiyah, tasyabuh dengan jamaah tabligh, tasyabuh dengan Syiah dan segala macamnya. La haula wala quwata illa billah. Illa bih. Barakallahu fikum. Jadi paham insyaallah ya.
Ini perkara yang kedua. Sesuatu yang syar'i yang merupakan ciri khasnya kaum muslimin dikatakan memang ada bimbingan contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada anjurannya dan segala macamnya, itu harus disemarakkan. Dan yang sudah menjadi ketetapan syariat itu tidak akan berubah sampai hari kiamat. Ya, tidak akan berubah sampai hari kiamat. Adapun yang ketiga, perkara yang mustarakah, bukan ciri khas masing-masing dan memang tidak ada nas pelarangan dalam agama, maka hukum asalnya adalah halal. Boleh-boleh saja. Barakallahu fikum. Antum mau pakai peci merah, antum mau pakai peci hijau, antum mau pakai peci yang warna-warni, ada motif-motifnya, ada mau pakai peci putih, mau menggunakan imamah putih, menggunakan imamah merah ada putih-putihnya, putih ada hitam-hitamnya, mau imamah hijau dan segala macamnya, silahkan, tidak ada masalah. Barakallahu fikum. Di antara yang mustarakah barakallahu fikum ialah kaos dalam. Ya, selama di situ tidak ada unsur larangan-larangan agama. Kaos ini bukan ciri khasnya umat Islam, juga bukan ciri khasnya kaum kufar. Silakan pakai. Tidak ada masalah. Barakallahu fikum. Jas. Itu umur mustarakah. Bukan ciri khasnya orang kufar, juga bukan ciri khasnya kaum muslimin. Hukum asalnya halal. Silakan pakai. Songkok nasional. Arayakum. Songkok nasional. Juga demikian. Itu hukum asalnya adalah halal. Tidak ada mubah, tidak ada nas yang mengharamkan songkok nasional. Mau yang model begitu, ada yang songkok warna putih, songkok warna hitam itu pada umumnya, atau yang hitam yang ada motif-motifnya, ada yang putih dengan model songkok begitu, ada putih yang motif-motif dan segala macam, tidak ada masalah. Silakan dipakai. Selama tidak ada larangan dalam agama. Jadi paham ini? Bebas. Itu merupakan keleluasaan dalam Islam, kelonggaran dalam Islam, kemudahan dalam Islam. Luar biasa. Barakallahu fikum. Gitu ya. Ketika antum menyatakan itu boleh dan segala macamnya, itu silakan pakai. Dan jangan mengintimidasi atau menyudutkan pihak-pihak yang berupaya untuk mengenakan pakaian yang sunnah. Itu intinya. Dan pakaian bukan budaya. Pakaian itu berkaitan dengan bimbingan agama. Ada aturan-aturan agamanya. Barakallahu fikum. Batik. Batik. Boleh atau nggak boleh? Selama tidak ada hal-hal yang melanggar syar'i, bukan nggak ada makhluk bernyawanya dan segala macamnya. Batik silakan. Umur musyarakah. Hukumnya adalah halal. Barakallahu fikum. Gitu ya. Cuman jangan kemudian mengeluh-elukan batik. Dibangga-banggakan ini pakaian ahlul jannah. Allah musta'an. Ini pakaian bangsa, budaya bangsa kita. Pakai batik, menggunakan songkok putih, songkok hitam, putih. Pakai songkok nasional, pakai pakaian hitam. Ini budaya kita. Siapa bilang orang pakai batik gak masuk ahlul jannah? Allah musta'an. Terus kemudian setelah itu nyalakannya pakai jubah dan segala macamnya. Nah demikian. Bahasa yang tepat barakallahu fikum. Hukum asal pakaian adalah halal, mubah, warna apapun, bahan apapun, model apapun, selama tidak ada larangan-larangan agama. Tidak ada unsur tasyabbuhul kufar, tidak ada gambar makhluk yang bernyawa, tidak membuka aurat, tidak tasyabbuh dengan laki-laki atau dengan perempuan, tidak musbil, tidak ada hal-hal yang diharamkan oleh agama. Silakan pakai. Tapi di sana ada pakaian yang sesuai dengan sunnah yang paling dicintai Rasulullah SAW. Itu yang antum harus masyarakatkan, harus antum hidupkan, harus kamu bela, harus kamu banggakan di tengah-tengah masyarakat. Begitu. Barakallahu fikum. Allahul musta'an wa la haula wa la quwwata illa billah. Itu bobit tasyabbuh. Yang mana tuh Evan?
Tasyabuh yang dilarang itu ialah menyerupai orang-orang kafir atau menyerupai ahlul bid'ah atau menyerupai orang-orang fasik pada perkara-perkara yang merupakan ciri khas mereka. Ciri khas mereka. Ini perkara pertama. Larangan tasyabuh. Ini letak larangan di sebelah sini. Poin kedua, poin ketiga bukan termasuk demikian. Kemudian perkara kedua yang diingatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala ialah mukhalafatul kufar, menyelisihi orang-orang kafir. Ini perkara yang lain yang harus diperhatikan oleh kaum muslimin. Bukan semata-mata tidak meniru mereka, tapi Islam mencanangkan prinsip yang kedua, harus menyelisihi mereka. Ini disebutkan dalam banyak riwayat, dalam banyak hadis oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Di antaranya yang qanatina azakumullah, sabda Rasul alaihi salatu wassalam yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari wa Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, khaliful musyrikin ahfu asyawarib wa awfu al-liha. Beliau mengatakan khalifu al-musyrikin, hendaklah kalian menyelisihi orang-orang musyrik. Perintah apa ini, Pak? Perintah mukhalafah, bukan larangan tasyabuh. Tapi perintah mukhalafah, perintah menyelisihi orang-orang musyrik. Selisihilah orang-orang musyrik itu. Rapikan kumis, lebatkan jenggot. Itu kata Rasul alaihi salatu wassalam. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam bukunya Iqtida Shiratal Mustaqim ketika membawakan riwayat ini. Kata beliau, fa'amara sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bi mukhalafatil musyrikin mutlaqa. Ar-Rasul alaihi salatu wasallam dalam hadis ini memerintahkan kita untuk menyelisihi orang-orang musyrik secara mutlak. Menyelisihi orang-orang musyrik secara mutlak. Artinya dalam semua hal. Kamu harus menyelisihi kaum kufar, menyelisihi kaum musyrikin. Musyrikin dalam satu lembah, muslimin di lembah yang lain. Musyrikin perbuatannya A, muslimin perbuatannya B. Harus beda. Kemudian beliau memberikan syariat setelah itu. Ahfu asyawarib, rapikan kumis. Wa auful liha, panjangkan dan lebatkan jenggot. Ini amrun syar'iyyun, perkara yang perintah yang syar'i yang sudah menjadi ketetapan syariat yang tidak bisa berubah sampai kiamat. Perintah untuk merapikan kumis dan melebatkan jenggot. Artinya apa? Ini sudah jadi syariat baku. Walaupun di kemudian hari nanti, ya, musyrikin itu, orang-orang kafir itu melebatkan jenggotnya, merapikan kumisnya. Bukan berarti berubah hukum, kemudian kaum muslimin melebatkan kumisnya, mencukur jenggotnya. Tidak. Sebagaimana yang terangkan tadi ya ikhwan, sesuatu itu kalau sudah menjadi aturan Islam, sudah menjadi syariat Islam yang baku,
itu tidak akan berubah sampai hari kiamat nanti. Paham ya? Perintah merapikan kumis, melebatkan jenggot sampai hari kiamat. Melebatkan jenggot hukumnya wajib, mencukur jenggot hukumnya haram sampai hari kiamat nanti, baik orang-orang musyrik menyelisihi atau menyepakati. Paham ya? Itu namanya mukhalafatul kuffar. Larangan tasyabbuh kepada mereka satu bab tersendiri, perintah menyelisihi mereka juga bab tersendiri. Dan itu dikerjakan langsung oleh Rasulullah SAW. Kita semuanya tahu terkait dengan sejarah disyariatkannya puasa Muharram. Ya. Ketika itu Rasulullah SAW berpuasa tanggal berapa ya Pak? Tanggal berapa? Tanggal 10 Muharram. Disebut dengan Asyura. Disampaikan oleh para sahabat, ya Rasulullah, sesungguhnya orang-orang Yahudi juga mengagungkan hari ini. Mereka mengatakan itu adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Allah Musa dari kejaran Firaun. Maka mereka mengagungkan hari itu dan mereka berpuasa pada hari itu. Maka Rasul mengatakan, "Idza kana al-'amal muqbil," kalau tahun depan nanti kita akan puasa pada hari ke-9. Itu dalam rangka apa? Mukhalafatul Yahud, menyelisihi orang-orang Yahudi. Supaya beda. Jangan sampai sama antara puasanya muslimin dengan puasanya Yahudi. Kalau mereka puasa 10 Muharram saja, maka ini disunnahkan untuk umat Islam puasa 2 hari, 9 dan 10 dalam rangka menyelisihi mereka. Itu mukhalafah, menyelisihi kaum kufar. Jadi paham ya? Itu wadah. Dari sini khonafidina azakumullah yang harus dicamkan baik-baik. Tolong camkan baik-baik. Dari sini khonafidina azakumullah, Islam itu meminta umat Islam untuk menampilkan keislamannya secara jelas. Membedakan diri mereka dengan kaum kufar. Membedakan diri mereka dengan ahlul bid'ah. Membedakan diri mereka dengan orang-orang fasik. Tampil beda dengan syar'i tentunya ya. Tampil beda dengan syariatnya. Saya paham ya? Supaya jangan sampai terjatuh pada jangan sampai jatuh pada pembahasan tadi muwafaqatuhum. Dan supaya berupa bisa mengamalkan mukhalafatuhum, menyelisihi mereka semua. Beda. Tapi ingat sesuai dengan ketentuan syariat. Barakallahu fikum. Dalam semua hal, dalam akidah Anda, ibadah Anda, akhlak Anda, muamalah Anda, sampai urusan pakaian Anda. Barakallahu fikum. Artinya yang dianjurkan di sini bukan semata-mata pakaian yang boleh, gitu loh. Bukan semata-mata berpakaian yang boleh, tapi lebih daripada itu yang dianjurkan adalah pakaian-pakaian yang sunnah untuk membedakan antara kamu dan orang kufar. Barakallahu fikum. Boleh. Selama tidak ada larangan. Tapi yang dianjurkan ialah tampil beda dengan syariat. Oleh karena itulah merupakan ciri khasnya ahlus sunnati wal jamaah al-mutamassikin bil kitab was sunnah ialah idharus sunnah. Menampilkan sunnah wala yakhafuna lawmata laim. Tampil beda dengan syariat. Dalam semua hal. Juga di dalamnya terkait dengan masalah berpakaian. Barakallahu fikum. Ketika antum menggunakan pakaian semacam ini, untuk menggunakan sarung, menggunakan baju hem atau baju koko, menggunakan peci, antum keluar sana, orang nganggap antum Nasrani atau Muslim? Jawabannya Muslim. Tampil beda namanya dengan syariat. Antum keluar menggunakan pakaian gamis yang mungkin selutut, menggunakan sarung, menggunakan peci, antum keluar dikatakan Muslim atau dikatakan non Muslim? Muslim, tampil beda. Barakallahu fikum. Gitu. Apalagi antum keluar menggunakan pakaian sunnah,
sesuai dengan sunnahnya Rasul menggunakan gamis segala macamnya. Ketika antum keluar, masya Allah dikatakan Muslim. Bukan semata-mata Muslim, ya Ikhwan. Muslim militan. Ini gak sembarangan Islamnya ini. Tenanan ini Islamnya, ya Ikhwan. Ada mausalah, ada orang-orang tertentu ini orang ini. Luar biasa ini. Dan masyarakat kita ya khanafatina azakumullah pada umumnya mereka justru segan dengan orang-orang berpakaian demikian. Ya apa ya? Iya. Di sebagian tempat, di banyak tempat, apalagi yang umumnya orang Indonesia kan sufiah kan gitu ya. Segan dengan pakaian tadi, dikiranya Pak Yai. Ini enggak sembarangan. Loh salah, loh bener, segan mereka. Artinya enggak berani macam-macam gitu loh, segan. Ya walaupun sebagian pihak antipati. Kalau antipati di tempat-tempat tertentu, maka antum ganti dengan pakaian lain yang sesuai dengan syariat dan tidak melanggar syariat. Yang antipati dengan jubah, antum ganti dengan sarung, dengan baju koko dan segala macamnya. Tidak ada masalah. Yang penting tampil beda dengan syariat. Barakallahu fikum. Naam ya Pak. Barakallahu fikum. Nah kalau kemudian khanafitina azakumullah, pakaian-pakaian yang sifatnya sunnah semacam ini tidak ditampilkan, barakallahu fikum, maka yang dikhawatirkan di khanafitina azakumullah ialah hilang sunnahnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ciri khasnya ahlu sunnah adalah ini, tampil beda. Barakallahu fikum. Allahul musta'an, la haula wala quwwata illa billah. Yang sangat disayangkan, bermunculan orang-orang yang mengaku sebagai ahlu sunnah, mengaku sebagai salafiyin, mengaku mengibarkan bendera dakwah salaf. Barakallahu fikum. Tetapi tidak punya kemampuan, tidak punya semangat untuk menampilkan perkara-perkara yang sifatnya sunnah, terutama dalam bab pakaian. Barakallahu fikum. Tidak tampil beda di tengah-tengah masyarakat. Padahal insyaallah nggak sampai menimbulkan perkara yang membahayakan. Atau sampai pada tingkat, dan ini lebih disayangkan lagi, ialah sampai pada tingkat orang-orang yang mengaku dirinya sebagai sunni, sebagai salafi, antipati kepada pakaian-pakaian sunnah, memojokkan, menyudutkan, merendahkan orang-orang yang menggunakan pakaian-pakaian sunnah dengan bahasa-bahasa sindiran yang melecehkan. Yang maunya surga punya dia saja. La haula wala quwwata illa billah. Jangan bahas macam itu. Terus kalau orang pakai pakaiannya kayak gini-gini enggak masuk surga. La haula wala quwwata illa billah. Bukan itu ya, akhi. Urusan itu bainahu wa bainallah sudah. Surga Allah yang, bukan kita urusannya. Tapi yang penting sekarang adalah ini orang sedang mengamalkan sunnah. Seakan-akan dia antipati, fobi dengan pakaian-pakaian semacam ini. Ini yang sangat disayangkan. Menggembosi pakaian sunnah. Ini sayangkan ya. Barakallahu fiik. Baru ngaji ganti seragam. Apa sih antum ini? Gitu. Seragam ya Pak. Baru ngaji ganti seragam. Tidak harus. Ahlul jannah itu tidak harus menggunakan pakaian semacam itu. Na'udzubillah min dzalik. Melecehkan. Saya tadi ngomong tasyabbuh dengan jamaah tabligh dan segala macamnya itu. Na'udzubillah min dzalik. Ini yang sayangkan. Kemudian dia mengeluh-elukan, dia membanggakan pakaian-pakaian daerahnya dia. Ya sunya mubah, silakan saja sih. Tapi seakan-akan dia mengilzamkan orang-orang yang menggunakan pakaian-pakaian sunnah sebagai orang-orang yang tidak bagus. Ini yang sangat disayangkan. Mestinya antum adalah orang-orang yang
menebarkan sunnah, menampilkan sunnah. Barakallahu fikum. Bukan semata-mata sunnah dalam dakwah kalian, bukan semata-mata sunnah pada akidah kalian, atau pada ibadah kalian, atau muamalah kalian, atau akhlaknya kalian, tapi justru pada penampilan kalian. Barakallahu fikum. Bisa kita bayangkan, dikatakan sebagai seorang sunni, seorang salafi yang mutamassik bis sunnah, yang kokoh dalam sunnahnya, dia menggunakan pakaian semi-semi pantolon, kemudian atasnya menggunakan yang semi-semi batik, kemudian menggunakan jas, tayyib, nggak pakai apa-apa kepalanya, atau menggunakan sokok nasional, tampil di mana-mana. Apa haram? Tidak haram. Sokok nasional, apakah haram? Tidak haram. Menyerupai ahli bid'ah? Tidak juga. Yang semi-semi batik apa haram? Tidak haram. Apakah menyerupai ahli bid'ah? Tidak juga. Pantolon? Nah, yang itu. Barakallahu fikum. Ini yang melanggar sunnah. Ini yang melanggar agama. Barakallahu fikum. Mana saya nggak pantolon? Lebar, longgar. Lihat itu, longgar. Tidak kelihatan auratnya dan segala macamnya. Iya. Barakallahu fikum. Bagus. Begitu lewat ada seseorang yang menggunakan pakaiannya sunnah, menggunakan jubah dan segala macamnya, langsung fobi, langsung benci. Ini yang mengganggu dakwah. Ini orang-orang yang sok suci. Nah, sebentar. Ini merasa dirinya sebagai ahlul jannah sendiri. Loh. Saya tenang. Yang semacam ini yang kita sayangkan. Barakallahu fikum. Mestinya Anda, wahai da'i salafi, wahai da'i sunni, apalagi Anda keluaran dari pendidikan yang di sana para ulama yang mengajar kamu, kifarul ulama, masyaikhud da'wah, kamu belajar sama mereka semua, belajar kitab sunnah. Mestinya kamu tuh menampilkan pakaian-pakaian sunnah, menampilkan pakaian yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Kalau kamu merasa masih khawatir, masih takut, kamu suka, kamu ridha, kamu bahagia dengan orang-orang yang mengamalkan sunnah tadi. Jangan kamu intimidasi, jangan kamu sudutkan, jangan kamu lecehkan, jangan kamu hinakan. Mestinya kamu acungi 2 jempol untuk dia. Allahul musta'an. Ini yang sangat disalahkan zaman sekarang. Padahal pengetahuan saya juga barakallahu fikum, ketika para ulama-ulama ahlu sunnah yang mereka undang kemari, saya perhatikan tidak ada tuh yang ganti pantolon. Setahu saya tidak ada tuh yang ganti semi-semi batik gitu, yang pakai jas gitu. Ada nggak ya, Pak? Hah? Kayaknya tidak ada. Perasaan kalau kesini ya pakai jubah semua, jubah imamah, gitu ya. Barakallahu fikum. Kenapa tidak kamu intimidasi syekh kamu tadi itu? Kenapa enggak kamu rendahkan syekh kamu tadi itu? Syekh, Anda merusak dakwah. Dakwah kita jadi berantakan, terkesan eksklusif, tidak memasyarakat gara-gara Anda. Ada yang berani? Allahul musta'an, la haula wala quwwata illa billah. Al-muhim ya ikhwan. Ini dhabit yang antum harus camkan baik-baik. Saya ingatkan satu hal yang sangat penting. Jadi orang Islam itu jangan pasang target rendah, yang hanya puas dengan hal-hal yang sifatnya mubah. Jadi umat Islam itu pasang target tinggi, yang terus berlomba-lomba untuk mengejar sesuatu yang paling afdal, yang paling mulia, yang terbaik dalam agama ini. Umat Islam. Itu bimbingan Islam, fastabiqul khairat. Paham yang maksud? Jangan merasa puas. Yang penting kan tidak haram kan Ustaz? Menggunakan sarawi lebar, menggunakan semi-semi batik, menggunakan songkok nasional sana kemari.
khutbah Jumat dan segala macam, Masya Allah gitu. Apa haram Ustaz? Enggak. Ya sudah, yang penting ada haram. Gitu. Allah Ustaz. Iya enggak haram, tapi mbok kamu kerjakan yang sunnah. Kau enggak pernah kelihatan kamu mengerjakan hal yang sifatnya sunnah, yang disukai oleh Rasul, yang dianjurkan sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya pasang target rendah. Nah kalau yang pasang target rendah itu dai-dainya, LC-LC-nya, MA-MA-nya, dokter-dokternya, lah ya apa madu'unya? Hakata ya, Pak? Dan ternyata nyata pada madu-madu mereka itu, orang-orang yang taklim kepada orang-orang semacam ini enggak tampak pada mereka termasuk di sunnah yang kokoh. Kenapa? Podo ambek gurune. Barakallah. Ya Pak ya? Ciri khas mereka adalah bantolon dan kuku. Paham ya? Pasang standar rendah. Barakallah. Kita enggak mengharamkan yang halal. Tapi yang kita anjurkan sekarang, pasang target tinggi. Selagi kamu punya kemampuan dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasang target tinggi, kerjakan, amalkan perkara-perkara yang paling afdal. Itu umat Islam, itu ahlus sunnah. Terutama tokoh-tokoh agamanya, tokoh-tokoh masyarakatnya, alim ulamanya, dai-dainya, mubalek-mubaleknya, itu contoh umat. Contoh umat. Barakallahu fikum. Harus menampilkan yang paling afdal, yang terbaik. Wallahul musta'an, la haula wala quwwata illa billah. Memang zaman sekarang ini ya khanatina asyaqallahul musta'an. Kita diuji dengan berbagai macam tipe orang. Yang kafir masih banyak, propaganda kufar masih banyak, yang dari kalangan ashabul ahwa'i wal bid'ah juga demikian. Yang dari ashabul ma'asi wal dzunub, orang-orang ahli maksiat, orang-orang fasik juga demikian. Sudah seperti itu diganggu lagi, dicoba lagi, diuji lagi dengan orang-orang yang mengatasnamakan dakwah. Ini yang Allahul musta'an, ujian dan cobaan bagi kita semua. Ala kulli hal, kembali kepada pembahasan kita ya khanafitina azakumullah. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam melarang kita untuk tasyabbuh bil kuffar dengan makna tasyabbuh yang disebutkan oleh para ulama tadi. Larangan menyerupai kaum kufar pada perkara-perkara yang merupakan ciri khas mereka. Barakallahu fikum. Adapun terkait dengan asbabut tasyabbuh, sebab-sebab kenapa kok banyak bermunculan tasyabbuh bil kufar, ini cukup banyak ikhwan. Disebutkan oleh Syekhul Imam Syekh Muhammad Ibn Abdul Imam hafizahullah dalam kitab beliau Tahdhirul Bashar min Ushul Syarr. Saya bawakan dengan global bahwasanya sebab tasyabbuh dengan kufar di antaranya ialah lemahnya ilmu syar'i dan lemahnya iman pada keumuman kaum muslimin. Ya, lemahnya ilmu syar'i dan lemahnya iman di kalangan kaum muslimin. Kalau mungkin bahasa yang pas untuk negara kita, jahilnya kaum muslimin dengan ilmu agama dan lemahnya iman mereka. Sebab yang kedua, ikhwanafiddina azakumullah, propaganda kufar, makar kufar untuk merusak kaum muslimin. Mereka mengerahkan semua yang mereka miliki, harta, benda, sarana dan prasarana, makar dan segala macamnya untuk merusak kaum muslimin. Budaya-budaya kufar mereka susupkan ke berbagai macam media yang ada di kalangan kaum muslimin. Ini juga memiliki dampak yang sangat besar, yang membuat kaum muslimin merasa gandrung kepada mereka dan bahkan berkiblat kepada mereka. Sebab yang ketiga katanya beliau ialah kathratut tadakhul bainal muslimina wal kuffar. Interaksi yang sering antara kaum muslimin dan kaum kufar. Setelah interaksi akhirnya terjadi yang namanya tasyabbuh.
Yang lain ada sebab yang keempat, barakallahu fikum. Seorang insan tabiatnya condong kepada sesuatu yang sesuai dengan dia. Ini yang harus dicamkan baik-baik. Seorang insan tabiatnya itu condong kepada hal-hal yang sesuai dengan dia. Kalau tabiatnya sudah tidak bagus, sudah jelek, maka dia akan mencari hal-hal yang jelek. Barakallahu fikum. Tasyabbuh bil kufar ini khanafitina azzakumullah menimbulkan mafsadat yang sangat besar. Di antaranya kata beliau, kata Syekhul Imam, dampak negatif tasyabbuh bil kufar ialah hancurnya, runtuhnya prinsip al-wala wal bara dalam Islam. Runtuhnya prinsip al-wala wal bara dalam Islam. Mafsadat yang kedua ialah menyenangkan, menggembirakan pihak al-Yahud wan Nasara. Dengan kaum muslimin tasyabbuh bil kufar, mereka senang, tepuk tangan mereka, berhasil makar-makar mereka dan misi-misi mereka. Dampak negatif yang ketiga ialah kerusakan yang menimpa kaum muslimin. Baik kerusakan secara merata, secara total atau secara parsial pada bagian-bagian tertentu kaum muslimin. Mafsadat yang berikutnya ialah al-Yahud wan Nasara secara khusus memiliki keleluasaan untuk menguasai kaum muslimin. Dikarenakan muslimin sudah tasyabbuh dengan mereka, berkiblat kepada mereka, sehingga gampang dikuasai, gampang diperangi. Dan yang kelima kata beliau hafizahullah ialah kaum muslimin akan meninggalkan agamanya. Kaum muslimin akan meninggalkan agamanya sesuai dengan kadar tasyabbuhnya. Semakin dia tasyabbuh dengan kufar, maka semakin hilang bagian-bagian agamanya. Makanya ada yang total, ada yang sebagian. Ada yang tasyabbuh itu menjerumuskan dia kepada kekufuran dan kesyirikan. Ada pula tasyabbuh yang menjerumuskan dia pada kebid'ahan. Ada pula tasyabbuh yang menjerumuskan dia dalam perkara kemaksiatan dan dosa besar. Mengerikan sekali ya. Sehingga mafsadatnya itu terkait dengan masalah prinsip dan semuanya. Belum lagi terkait dengan kerusakan moral, kerusakan akhlak, pergaulan yang melanggar batas syariat dan segala macamnya. Sangat banyak yang namanya dampak tasyabbuh ini, ikhwan. Wallahul musta'an. Wala haula wala quwwata illa billah. Adapun upaya untuk menyelamatkan diri dari tasyabbuh bil kufar, yang pertama ialah menjauhkan diri sejauh-jauhnya dari sikap tasyabbuh bil kufar. Camkan baik-baik, tasyabbuh bil kufar perkara yang haram, harus dijauhi dengan sejauh-jauhnya. Barakallahu fiik. Baik. Solusi yang berikutnya ialah harus diyakini oleh setiap muslim dan muslimah bahwasanya kaum muslimin tidak butuh kepada apa yang ada pada kaum kufar. Muslimin tercukupi dengan bimbingan agamanya, agama Islam yang mulia ini, dalam perkara akidahnya, ibadahnya, akhlak, adabnya, semuanya, muamalahnya, tercukupi dengan itu semuanya, sehingga tidak butuh dengan itu semua yang ada pada kaum kufar. Dan yang terpenting ialah membentengi diri dengan ilmu syar'i, ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan ilmu agama itulah yang mampu membimbing seseorang dengan taufik dari Allah ke jalur yang benar, bisa membedakan mana perbuatan kufar, mana yang bukan, mana yang tasyabbuh, mana yang bukan, ilmu syar'i. Kemudian memperkokoh iman dan takwa kita dengan al-amal bis sunnah, mengamalkan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam dalam kehidupan sehari-hari, kita hidupkan, kita semarakkan dalam kehidupan kita dan masyarakat kita. Barakallahu fikum. Ini beberapa solusi penting terkait dengan masalah ini. Khairan azakumullah. Wallahu taala a'lam bishawab. Sesungguhnya panjang kalau mau diuraikan dan dijabarkan ya khairan azakumullah. Tapi sekiranya apa yang disampaikan ini
Mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan bagi kita semuanya. Jangan lupa ya, ada dua perkara. Tidak tasyabbuh dengan kufar, dan yang kedua, perintah untuk menyelisihi orang-orang kafir. Barakallahu fikum.